Oke, kita akan melanjutkan kembali contoh soal kedua tentang penentuan persamaan laju. Jadi yang harus kita perlu ingat kembali bahwa direksinya harus kita ketahui terlebih dahulu. Dalam menentukan persamaan laju adalah menuliskan ungkapan persamaan lajunya. R sama dengan K. Nah, yang diketahui di soal adalah konsentrasi dari Fe3+. Kita buat M, mau M, X, atau B tidak bermasalah sebenarnya. Kemudian S 2- sesuai yang diketahui di soal. Kemudian order reaksinya harus kita ketahui. Nah, untuk menentukan order reaksi, nah di sini order reaksi M dengan N. Kita harus mengetahui S2-, maka konsentrasi dari S harus sama. Begitu juga sebaliknya, jika kita mencari order reaksi S2- atau N terhadap Fe3+, Fe-nya harus sama. Yuk kita cari order reaksi Fe3+ terhadap S2-. Berarti kita cari ini order reaksi Fe3+ terhadap S2-. Jadi kita cari konsentrasi S2- yang sama. Kita lihat di data. Nah, ini di data ini ya. Di data 2 dengan 3. Berarti kita gunakan data 2 dan 3. Ini ya. Di R2 per R3. K tidak kita tuliskan, kita anggap K-nya K2 sama dengan K3, nanti menghilangkan saja. Tinggal kita gunakan datanya. Konsentrasi dari Fe3+, konsentrasi Fe3+, yang kedua, yang ketiga pangkat M. Jadi kita cari M-nya ya. Kemudian S-nya S2-, konsentrasi S2-. Ini pada percobaan yang kedua dan ketiga. Kita langsung tuliskan saja persamaannya. R2-nya 8, R3-nya 16. Kemudian kita masukkan data yang diketahui untuk konsentrasi Fe-nya yang pada percobaan kedua 0,1, ketiganya 0,2. Kemudian untuk SS-nya 0,2, 0,2. Ini kita coret saja. Nah, ini kita sederhana, sisanya kita pindah ke sebelah kanan. 8/16, 0,1 per 0,2. Kita sederhanakan ya. Ini 8 dibagi 8 1, 16 bagi 8 2. Ini kita sederhanakan juga jadi setengah. Nah, diperhatikan di sini ini kan eksponen ya. Kalau eksponen arti bilangan pokoknya yang sama, kita cari pangkatnya. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Nah, di sini sebenarnya adalah pangkat 1, artinya M itu sama dengan 1. Jadi M sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan untuk order reaksi S2- atau N tadi terhadap Fe3+. Kita cari konsentrasi Fe3+ yang sama. Nah, kita lihat di data, ternyata di percobaan 1 dengan 2 sama seperti tadi. Kita langsung masukkan saja R1 per R2 sama dengan konsentrasi Fe3+ yang pertama, konsentrasi Fe3+ yang kedua, kemudian konsentrasi dari S2-. Ini yang semuanya 1 dan 2. Nih N.
kita masukkan datanya 2/8, R nya R1 R2 nya ini 0,1 0,1, M nya bisa kita masukkan 1, tidak masukkan juga tidak masalah. Kemudian S2 nya data pertamanya adalah 0,1, ini 0,2 ya. Ini 1 dan 2. Ini kita coret, bisa kita sederhanakan 2/8 0,1 per 0,2 pangkat N. Ini ya, kita sederhanakan 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Kemudian di sini setengah. Nah sekarang supaya bilangan pokoknya sama, 1/4 ini kita sederhanakan atau buat jadi bentuk pangkat menjadi ya, 1/2 pangkat 2, karena 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4 kembali ke 1/4. Nah ini merupakan eksponen, jadi bilangan eksponen itu bilangannya yang berpangkat. Nah karena bilangan pokoknya sama, ini setengah-setengah, jadi N nya itu sebesar hasil pangkatnya sama 2. Jadi N nya sama dengan 2. Nah dari data yang diketahui ini tadi, kita bisa gunakan atau menuliskan persamaan lajunya. Kita langsung masukkan saja R sama dengan K, kemudian FE 3+, karena M nya sama dengan 1 tidak perlu kita masukkan ya, langsung saja ditulis seperti ini. Kemudian S2 minus pangkat 2. Nah kita bisa menuliskan harga K atau mencari harga K nya, misalkan kita mencari K1, berarti kita anggap adalah K1 itu sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4. Nah, kita gunakan misalkan data 1 ya. Jadi R1 nya sama dengan K1, FE 3+, kemudian S2 minus pangkat 2. R1 nya sama dengan 2, K1, FE nya 0,1, ini 0,1 pangkat 2. Kita lanjutkan ke sana, 2 sama dengan K1 nih ya, jadi di pangkat 3 jadinya 0,001, ini dipangkatkan ya. Jadi kalau misalkan seperti ini pangkatnya dijumlahkan kalau komponennya sama, tapi kita tinggal kalikan 0,1 pangkat 2 dikalikan 0,1 pangkat 2 dikalikan 0,1 adalah 0,01 atau sama dengan 10 pangkat minus 3. Di K1 sama dengan 2/10 pangkat minus 3, atau hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Nah kalau kita masukkan konstantanya nanti ketemu dia. Oke, sekarang kita sudah menemukan persamaan lajunya dan harga K nya, baik bisa menggunakan data 1, 2, dan 3. Oke, demikian contoh soal kita yang kedua tentang penentuan persamaan laju dan penentuan konstanta. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan nyalakan tombol notifikasinya.